Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Pratikum IPA akan memperkenalkan nama anggota kami, mulai dari Yami. Perkenalkan, nama saya Nurul Islami dengan NIM 2430111172. Saya Rafli Hamdi dengan NIM 2430111186. Saya Olivia Maharani dengan NIM 2430111174. Saya Putri Latifah dengan NIM 2430111180. Saya Reza Aulia Wendika dengan NIM 2430111200. Saya Priska Anjeli dengan NIM 2430111175. Nah, di sini kami akan melaksanakan praktikum pertama, yaitu mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Di sini kami sudah memiliki bahan-bahannya, yaitu berupa air, gula, garam, sirup, minyak, pasir, dan kopi. Nah, di sini nanti kami akan mencampurkan beberapa bahan ini dengan larutan air ini, dan kita akan membuktikan apakah nanti campuran ini termasuk campuran homogen atau campuran heterogen. Nah, yang pertama mari kita masukkan airnya dulu. Kita isi sampai setengah gelas kimia atau gelas aqua ini. Sirup, minyak, pasir, dan kopi. Dan setelah ini kami akan mengaduknya. Boleh ditolong kawan-kawan? Jangan tutup. Lanjut. Nah, setelah diaduk, yaitu kita akan menganalisis bahwa apakah bahan-bahan ini termasuk campuran ini larut dalam termasuk campuran homogen atau campuran heterogen. Yang pertama, terdapat campuran gula dengan air. Yang di sini kita bisa melihat bahwa gula ini larut atau menyatu dengan air. Jadi bisa kita simpulkan bahwa larutan yang dicampurkan antara gula dan air ini termasuk campuran homogen. Yang kedua, yaitu campuran garam dengan air. Kita bisa melihat juga bahwa larutan ini terlihat menyatu antara garam dengan air, dan juga ini termasuk larutan homogen.
bisa lanjut. Dan di sini juga terdapat sirup. Tadi juga dilarutkan juga dengan air. Di sini kita juga melihat bahwa sirup ini menyatu dengan warna air. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sirup ini campuran antara larutan sirup dengan air ini termasuk campuran homogen. Nah, selanjutnya yaitu campuran antara minyak dengan air. Di sini kita bisa melihat bahwa campuran minyak dengan air ini, minyak ini tidak dapat menyatu dengan air, dan di sini kita dapat menyimpulkan juga bahwa minyak dan air ini tidak dapat menyatu. Ini merupakan campuran heterogen. Selanjutnya ada campuran antara pasir dengan air. Kita melihat ada pasir ini tidak dapat menyatu dengan air, tetap di bawah. Kita melihat airnya keruh tapi tidak menyatu dengan pasirnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa campuran larutan ini termasuk larutan heterogen. Dan yang terakhir yaitu ada campuran antara kopi dengan air. Di sini kopi dan airnya tampak menyatu, namun kita bisa melihat ada endapan di bawah dan di atas ini bahwa kopi ini tidak menyatu, dan ini termasuk ke dalam larutan heterogen. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang tiga bahan dari kanan ini berbeda larutan campurannya dengan yang di sini. Tiga bagian dari sini merupakan larutan homogen, sedangkan tiga yang di sebelah kiri ini termasuk larutan heterogen. Mungkin itu untuk praktikum yang pertama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melanjutkan kegiatan praktikum yang kedua, yaitu mengenai perubahan fisika dan kimia. Di sini kami sudah menyiapkan yaitu satu buah kertas, piring kecil, dan di mana kertas ini akan kami bakar. Kita tunggu bagaimana reaksi perubahannya. Apakah kertas ini setelah dibakar ini termasuk perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kertas yang telah kita bakar ini yaitu dia berubah menjadi abu, yaitu merupakan zat baru yang mana abu ini tidak dapat berubah kembali menjadi kertas. Jadi ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Lanjut kita ke kegiatan kedua. Jeda lebih. Sudah. Nah, Giniin dulu. Tutup. mari kita lihat perubahan apa yang terjadi ketika sumbu lilin ini kita bakar. Langsung aja, Pak. Baik, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa sebuah lilin yang dibakar di sumbunya ini, lilin ini melakukan perubahan yang merupakan terdapat dua perubahan. Yang pertama yaitu perubahan fisika dan kimia. Yang pertama perubahan kimianya yaitu lilin ini dapat menyala, menghasilkan cahaya, dan terdapat asap-asap hitam yaitu karbon yang menyimpulkan bahwa ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Dan perubahan fisikanya yaitu
dapat kita lihat bahwa lilin ini dapat mencair ketika dibakar, dan hasil pembakaran tersebut menyebabkan lilin ini membeku kembali, dan itu disebut dengan perubahan fisika yang dapat berubah wujud ke asalnya kembali. Itulah hasil dari kegiatan 2 ini. Nah, baik, kami akan masuk ke dalam kegiatan 3, yaitu kami sudah menyediakan sebongkahan es batu di atas sebuah sendok. Kami akan membuktikan dengan dicairkan dengan sebuah lilin ini. Tolong apinya jangan sampai mati. Tidak kelihatan di kamera. Nah, di sini kita dapat menghasilkan bahwa es batu yang diletakkan di atas sendok ini dibakar lilin, bahwa es batu ini dapat mencair. Nah, perubahan ini merupakan perubahan fisika, yaitu tidak menghasilkan zat baru, melainkan es batu ini mencair lagi menjadi air, dan air ini juga akan dapat berubah menjadi es batu lagi Bila dibekukan. apabila dibekukan kembali. Baik, kami akan langsung masuk ke dalam kegiatan yang keempat, yaitu dimana kita akan melihat perubahan pada kentang ini apabila dikupas dan dibiarkan selama 15 menit. Di sini kami sudah mengupasnya, sudah lebih dari 15 menit tadi kami cobakan, yaitu kita dapat melihat bahwa kentang ini mengalami proses yang namanya oksidasi. Yaitu oksidasi ini adalah reaksi kimia saat kandungan pati dan gula yang ada dalam kentang ini terpapar oksigen, sehingga daging kentang ini berubah warna menjadi agak kecoklatan. Setelah kentang dikupas dan direndam dengan air dingin, disimpan dalam lemari es, bahwa perubahan ini termasuk dalam perubahan kimia. Habis. Isi itu dulu dong. Kami akan melanjutkan praktikum yang ketiga, yaitu mengenai tentang penjernihan air dengan menggunakan alat filtrasi sederhana. Yaitu kami akan membuat alatnya, yaitu tadi dengan satu buah botol aqua besar yang kami memisahkan dengan bagian besarnya ini. Di sini kami sudah membuat alat filtrasi sederhananya. Yang pertama yaitu bahan yang penyaringan pertama, yaitu dapat satu buah kapas. Yang kedua, di bagian yang kedua yaitu terdapat spon, dan yang ketiga yaitu batu kerikil. Yang keempat yaitu ada sabut kelapa. Yang kelima yaitu ada pasir. Yang keenam arang, dan yang terakhir itu juga dilengkapi dengan sabut kelapa. Dan kami akan mempraktekkan dan mencoba bagaimana perubahan air yang sangat keruh ini akan menjadi jernih menggunakan alat filtrasi sederhana ini. Mari kita cobakan dan saksikan. Dan terlihat air ini sangat kotor ya teman-teman. Mari kita tunggu proses filtrasi sederhana menggunakan alat ini. Sabar sampai habis.
dari sini kita mendapatkan hasil bahwa air ini terbebas dari partikel-partikel pasirnya dan terlihat air ini bersih. Mungkin hanya sekian dari video kami, yaitu video praktikum dari praktikum pertama, kedua, dan ketiga mendapatkan hasil, yaitu kami silakan di sini lihat sebuah Di kertas kerja. hasil dari praktikum kami tadi. Mungkin saya Rafil Hamdi, Saya Nurul Islami. Saya Olivia Maharani. Saya Putri Latifah. Saya Priska Anjeli. Saya Reza Uliawendika. kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.